Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa memberikan izin dan aktivitas kita, pekerjaan kita, amal kita, ibadah kita. Dan insya Allah dengan kerja, amal, dan ibadah itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insya Allah telah membimbing kita, menunjuki kita semua kepada Shiratal Mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan Shiratal Mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus mewakili Sohibul Bait, dalam hal ini Ibu Maulin beserta Bapak Sugondo, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini, majelis halal bihalal, majelis silaturahim, majelis thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya semua kita di hari ini menjadi wasilah Allah senantiasa limpah karuniakan kepada kita semua rahmat dan berkahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga mungkin Sohibul Bait dengan segala ikhtiarnya, persiapan waktu, tempat, dan mungkin jamuannya menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, dengan segala kesibukan kita sempatkan hadir di sini menjadi jalan, menjadi wasilah. Allah senantiasa berikan kesehatan, Allah senantiasa berikan kelapangan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan telah meninggalkan kita. Berapa hari kira-kira sudah tinggalkan Ramadan kita nih? Hampir 14 hari pas ya? 14 hari atau 2 minggu Ramadan telah meninggalkan kita. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menantikan datangnya Ramadan, dia nantikan selama 6 bulan. Lalu selama 6 bulan dan 5 bulan dia persiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Jadi praktis 1 tahun tidak ada yang beliau tunggu, mereka tunggu kecuali datangnya bulan suci Ramadan. Maka tidak mengherankan ketika Ramadan meninggalkan mereka, mereka bersedih hati. Sedemikian sedihnya mereka sampai-sampai dia berharap agar setiap bulan dalam bulan yang ada itu adalah bulan Ramadan. Karena bulan mulia, bulan agung, bulan penuh dengan kemuliaan. Nah, kita 2 minggu sudah ditinggalkan oleh Ramadan. Kira-kira senang apa sedih kira-kira? Senang apa sedih, Bu? Rasulullah dan para sahabat karena persiapannya sedemikian rupa ditinggalkan Ramadan, sedih hati mereka, berduka cita mereka. Nah, kita ditinggalkan Ramadan sudah hampir 2 minggu, senang atau sedih kira-kira? Banyakan senangnya lah pokoknya. Baru. Padahal kalau kita boleh jujur, kadang-kadang nih lebih milih bulan Ramadan atau bulan biasa? Bulan biasa lah kalau gini. Bulan biasa apa saja bisa kita kerjakan, jadi apa ya? Buat ibu-ibu. Pakai malu-malu. Buat ibu-ibu seneng Pak, soalnya Gitu. kan nggak bangun subuh. Nggak makan siang. Jadi di Ramadan banyak hal yang Allah larang. Ngomongin orang nggak boleh, gibahin orang nggak boleh, pandangan mata mesti dijaga. Sedemikian rupa larangan Allah banyak di bulan suci Ramadan. Bicara masalah ibadah pun dalam bulan Ramadan, kita diupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kadar ibadah kita. Mau sholat sunnah, mau sholat wajib, tarawih dan seterusnya. Malu kita dengan anak dan keluarga kita dan orang lain kalau kita tidak meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi kalau boleh milih, rata-rata orang, banyakkan di antara kita lebih milih bukan bulan Ramadan. Jadi sedih atau senang ditinggalkan Ramadan kira-kira? Senang sebenarnya. Saya sedih.
Kalian ini seneng banget Pak. Bisa ngerokok ya Pak? Yang belum. Bebas. Ngerokok kan dia kagak ngerokok. Ketemu bininya siang-siang. Ramadan ya nggak bisa Pak. Jadi ketika Ramadan meninggalkan kita, mayoritas kita secara jujur mengatakan lebih senang tanpa Ramadan. Sedikit sekali yang mengatakan dia bersedih hati ketika Ramadan meninggalkan mereka. Kalau ada yang ditinggalkan Ramadan sedih, kemungkinan cuma satu. THR-nya udah habis, terus gajian masih lama. Mungkin itu yang bikin dia sedih gitu kan. Umumnya kita senang ketika Ramadan meninggalkan kita. Nah, sedikit coba kita mengevaluasi Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita sejatinya bukti Allah cinta kepada kita. Karena Allah cinta kepada kita dihadirkan Ramadan. Karena Allah sayang dengan kita, Allah hadirkan Ramadan. Betapa tidak di bulan ini segala kemuliaan Allah hadirkan. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, iblis dan setan dibelenggu sedemikian rupa, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan ada satu malam yang kadarnya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena Allah cinta kepada kita dihadirkan Ramadan. Maka seyogyanya kita ketika bertemu dengan Ramadan, buktikan cinta kita kepada Allah. Karena Allah cinta kepada kita dihadirkan Ramadan agar dengan tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan, training Ramadan, kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Padahal tujuan Allah menghadirkan Ramadan agar kita menjadi apa kira-kira? Kalau kita lihat ayatnya. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Nah, sudahkah Ramadan 30 hari 1 bulan lamanya mentarbiyah kita, mendidik kita, sudah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa? Sudah menjadi orang-orang yang muttaqin. La'allakum tattaqun. Ini juga sebagai bahan introspeksi kita. Umur kita yang sekian ya, 50, 55, mungkin 65. Sudah sekian puluh tahun kita bertemu dengan Ramadan. Sudahkah bisa menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa? Maka perlu coba kita pelan-pelan mereview diri kita. Sudahkah Ramadan mentarbiyah kita, mendidik kita menjadi la'allakum tattaqun? Nah, kita bisa lihat dalam Al-Quran, siapa sih la'allakum tattaqun itu? Siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Bagaimana ciri-cirinya agar kita bisa mengevaluasi apakah Ramadan yang sudah kita kerjakan mampu dan sanggup menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran, surah 3, ayat 133 sampai 134. Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ilal maghfirati mir rabbikum wal jannah arduha samawati wal ard uidat lil muttaqin. Bersegeralah engkau mencari ampunan dari Rabb-mu dan jannah dan surga yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Di 144-nya dijelaskan, 134-nya. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra wa qadhimina ghaidha wa afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Siapa si mutakin itu? Siapa yang orang punya gelar mutakin itu? Dia adalah orang-orang yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka ketika diberikan rizki, kelapangan harta, dia belanjakan rizki dan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi karakter pertama orang-orang yang bertakwa itu begitu, diberikan rizki oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, dia belanjakan hartanya, rizkinya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yang kedua, karakternya, cirinya wa qadimina ghaidha, mampu menahan amarah. Jadi tidak memperturutkan hawa nafsu, tidak memperturutkan egonya. Karena Ramadan dihadirkan untuk mendidik kita berlaku sabar, mengontrol emosi kita. Maka Ramadan menghadirkan orang-orang yang senantiasa untuk bisa menjaga amarah. Lalu yang ketiga, cirinya, karakternya, sifatnya wa afina anin nas.
mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan sanggup juga minta kesalahan kalau dia buat salah kepada orang lain. Nah, 3 karakter itu, 3 sifat itu sudahkah melekat pada diri kita? Karena itulah karakter dan ciri orang-orang yang mutakin, orang-orang yang bertakwa, yang telah berhasil ditarbiyah, dididik, ditraining oleh Ramadan sehingga menjadi orang-orang punya sifat 3 tadi itu. Nah, kalau kita melihat 3 sifat tadi itu, berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang dan sempit, mengontrol amarah kita, mampu mengontrol amarah kita. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Sejatinya ini esensi dari silaturahim. Jadi silaturahim itu esensinya adalah berempati kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, lalu mampu memaafkan kesalahan orang lain dan juga menahan amarah. Jadi artinya Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk mendidik kita, mentarbiyah kita, mentraining kita agar kita menjadi orang-orang mutakin yang senantiasa menjalin tali silaturahim. Sehingga kata para ulama, agak bisa dipertanyakan keimanan seseorang itu kalau dia mengaku dirinya beriman tapi tidak menjaga dan menjalin tali silaturahim. Karena esensi tadi 3 itu adalah esensi silaturahim. Jadi orang yang ditarbiyah dengan Ramadan jadi mutakin, dengan mutakin itu dia menjalin silaturahim. Maka siogianya Ramadan telah mengajarkan kepada kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu menjalin silaturahim. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba pelan-pelan kita pelajari apa sih esensi silaturahim itu? Apa maknanya, apa hakikatnya, apa yang perlu kita perhatikan dalam silaturahim? Dan kenapa juga silaturahim menjadi penting buat kita? Bahkan kata para ulama, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kuncinya cuma 1. Jaga dan jalin tali silaturahim. Nanti kita akan ulas kenapa pendapatnya seperti itu. Karena memang demikian, orang yang menjalin silaturahim akan mendapatkan 2 keutamaan. Apa itu? Panjang umur. Dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, dengan silaturahim dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam jannah. Coba perhatikan. Jadi dengan silaturahim dapat 3 keutamaan. Dilapangkan rizki kita, dipanjangkan umur kita, dan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam jannah. Kira-kira ada nggak yang perlu kita kejar lagi kalau rizki sudah dilapangkan oleh Allah, umur sudah dipanjangkan, ketika wafat masuk ke dalam surga? Ada yang perlu dikejar lagi kira-kira di dunia? Ada nggak kira-kira Pak? Ada nggak kira-kira Bu? Umur dipanjangin, rizki dilapangkan, pas mati dimasukin surga. Udah lah. Ada lagi perlu dikejar kira-kira? Wallahi demi Allah, enggak ada. Gak minta nambah istri. Surga ada 7 ya? 7 ada 7 Apa itu? Mancing. Kalau surga Vanessa Angel kan? Mancing. Ntar kalau beneran rendang. Jadi begitulah silaturahim. Lain lagi Pak, ya harus enggak lagi. Keutamaannya, kemuliaannya, sehingga kata para ulama, sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat cukup engkau menjaga dan menjalin silaturahim. Kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya orang-orang di sekitar kita nih, di luar kita, hakikatnya cuma ada 2. Orang beriman yang satu, orang beriman yang ada ikatan kekeluargaan dengan kita, satu nasab dengan kita, dan orang beriman yang tidak ada hubungan keluarga. Jadi orang di luar kita itu secara hakikat cuma dibagi jadi 2. Orang beriman yang ada keturunan dengan kita, orang beriman yang tidak punya hubungan nasab dengan kita. Nah, kalau kita menjalin hubungan dengan orang beriman yang punya nasab dengan kita, itu namanya silaturahim. Silaturahim. Silah artinya menyambung, rahim artinya rahim. Rahim dari ibu kita. Jadi orang dari satu rahim itu punya nasab, punya hubungan darah. Jadi kalau kita menyambung orang-orang punya hubungan darah, itu namanya silaturahim.
Kalau menyambung hubungan dengan orang lain, orang beriman yang lain yang tidak senasab dengan kita, namanya silaturahmi. Gitu. Bisa dibedain ya? Jadi perbedaan antara silaturahim dengan silaturahmi itu begitu. Kalau ada hubungan nasab dengan kita, silaturahim. Kalau dengan orang lain, silaturahmi. Lalu mana kedudukan yang paling utama di antara silaturahim dengan silaturahmi? Mana yang tinggi kedudukannya? Sama. Pernah suatu ketika sahabat menghadap pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ada harta 1 kantong dirham emas. Saya ingin sedekahkan. Target saya ada 2 orang. 1 orang beriman, tapi dia kerabat saya, hubungan keluarga ada dengan saya. Tapi 1 lagi orang beriman, tidak senasab dengan saya. Mana yang lebih afdal ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Kalau engkau sedekahkan hartamu kepada orang beriman yang senasab denganmu, engkau dapatkan 2 keutamaan. Pertama, keutamaan sedekah. Yang kedua, keutamaan menjalin silaturahim." Jadi kalau gitu utamaan mana kira-kira? Saudara, senasab. Namun demikian, jangan diabaikan menjalin hubungan dengan orang-orang seiman yang tidak senasab dengan kita. Karena sejatinya nanti kadar kita, nilai kita di hadapan Allah, ukurannya bukan nasab. Ukurannya adalah iman. Maka nanti orang kalau masuk ke dalam surga itu berbondong-bondong, beramai-ramai, berkelompok-kelompok dengan siapa dia masuk ke dalam surga. Dan itu ukurannya adalah iman, bukan nasab. Jadi 2 hal mesti dikerjakan. Yang kepada nasab kita kerjakan, yang tidak dengan nasab kita pun kerjakan. Karena itulah esensinya menjalin ukhuwah Islamiyah. Jadi ketika bicara masalah kadarnya, yang nasab lebih utama, memang. Dan dapat 2 keutamaan, sedekah dan menjalin silaturahim. Dan yang perlu diperhatikan di sini, silaturahim itu ternyata merupakan indikator orang itu beriman atau tidak beriman. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyusil rahimah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib atas dirinya menjalin tali silaturahim. Maka ini menjadi konsekuensi kalau ngaku dirinya beriman tidak menjalin silaturahim, dipertanyakan keimanannya. Maka orang beriman itu senantiasa menjaga tali silaturahim dan menguatkan ukhuwah Islamnya di antara kita semua. Jadi ketika bicara masalah silaturahim, ternyata ini merupakan indikator orang itu beriman atau kurang beriman. Karena wajib atas dirinya setelah dia beriman menjalin tali silaturahim. Dan ternyata pula silaturahim itu merupakan aktivitas, perbuatan, pekerjaan ahli surga. Jadi di surga itu tidak ada kegiatan lain kecuali 2. Menikmati semua kenikmatan yang ada di surga, kemudian bersilaturahim. Di surga tidak ada kegiatan cuma 2. Menjalin silaturahim dan menikmati semua kenikmatan di surga. Maka kalau orang di dunia, di masyarakat, di lingkungan kurang menjalin silaturahim, hati-hati. Kita khawatir kita tidak mudah masuk ke dalam surga. Karena surga itu aktivitasnya, perbuatannya, umumnya mereka menjalin silaturahim. Saling berkunjung, tegur sapa, bercengkrama. Itu kegiatan di surga nanti. Nah, kalau tidak dibiasakan kita di dunia seperti itu, kita khawatir Allah tidak mudahkan kita masuk ke dalam jannahnya. Maka ketika bicara silaturahim, ini menjadi penting buat kita semua. Silaturahim secara bahasa menyambung sesuatu yang sudah putus. Kalau ada orang memutuskan sesuatu hubungan dengan kita sambung lagi, itu namanya silaturahim. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh nggak menjalin silaturahim dengan mantan? Boleh nggak? Mancing lagi. Boleh rahim. Boleh Pak Yani ya? Kan sudah diputus tuh, putuskan hubungan kan? Boleh nggak disambung lagi gitu loh? Boleh. Boleh nggak menjalin silaturahim? Boleh. Boleh. Boleh nggak Bu?
Ya kalau nggak Ibu mah jawabnya. Nggak usah. Kalau dia jangan ditanya, yang laki aja tanya. Emang ibu-ibu juga nggak ada kan? Ada Doni, dia juga punya mantan nih. Kita dulu ya. kan kita mah diem-diem. Nih. Boleh nggak kita menjalin hubungan lagi, menjalin silaturahim dengan mantan kita? Tentu konteksnya kekinian ya, zaman sekarang ya. Dengan banyaknya fenomena orang berhubungan lagi, terkonek lagi, kemudian terjadi hal-hal yang sama-sama kita tahu. Dengan konteks yang semacam ini, boleh nggak kita menjalin silaturahim dengan mantan? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh Ustaz gitu. Kalau pendapat saya secara pribadi, pertama tidak boleh. Kenapa? Karena silaturahim itu yang ada hubungan kerabat dengan kita. Ya kan? Silaturahim yang ada hubungan keluarga dengan kita, kan dia bukan hubungan keluarga dengan kita. Secara bahasa ya, secara bahasa tidak boleh. Kemudian menjalin hubungan dengan mantan membuka peluang setan menggoda kita, menjerumuskan kita, menggiring kita kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jadi bagusan berhenti dah tuh nge-like gitu ya, terus nge-love komennya gitu kan, terus juga mungkin apa, Dah, ngasih komen-komen yang menjurus gitu kan. Nggak bisa dok. Nggak boleh. Karena sekarang ini kita sudah punya kehidupan masing-masing. Kita sebagai suami sudah punya istri, istri pun sudah punya suami. Dan mereka pun pasti demikian. Maka kita jaga batasan-batasan ini. Bahkan kalau sampai ya, di dalam Islam itu yang paling dibenci oleh Allah tuh berdusta, berbohong. Tapi Allah masih berikan ruang dan kesempatan buat orang-orang beriman, andai kata untuk menjaga kelangsungan rumah tangga, boleh berbohong. Gitu. Yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya itu dusta dan bohong. Tapi ternyata dalam Islam masih diberikan kesempatan dan ruang untuk kita berdusta, kita berbohong untuk 3 tempat. Di mana saja? Pertama, dalam kondisi peperangan. Kalau orang dalam kondisi perang boleh dusta, bahkan harus berdusta. Kalau kita ketangkep nih sama pasukan musuh, ditanya, markas kamu di mana? Gitu kan? Berapa banyak pasukannya? Logistiknya ada di mana? Nggak boleh terus terang. Ya kan? Dalam perang itu boleh berdusta. Yang ketiga, ketika ingin menyelamatkan jiwa seseorang, masih dibolehkan kita berdusta. Karena Rasulullah pernah suatu ketika gitu ya, ada satu orang dikejar oleh orang rame-rame, bawa senjata untuk dibunuh. Lalu lewat di depan Rasulullah. Ketika sudah lewat sedemikian rupa, orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah engkau lihat ada orang lari di depan sini?" Lalu Rasul bergeser 1 langkah, terus dia berkata, "Semenjak aku di sini, aku nggak lihat siapa-siapa." Bohong ya? Benar. Bohong. Dia kan bergeser. Nggak geser kan? Sebenarnya terlihat dia kan, Iya. tapi dia punya cara lain agar tidak otomatis terjatuh pada hukum dusta atau berbohong. Yang ketiga, kalau ada punya masalah dengan suami istri, kita boleh berbohong. Teman kita nih cekcok nih suami istri, berantem udah sedemikian rupa, pisah rumah udah bulan-bulanan. Terus kita datang ke teman kita, salah satunya mungkin suaminya atau istrinya, lalu kita bilang, "Pak, Bu, dapat salam dari si fulan." Itu boleh, padahal nggak pernah ketemu, tapi dia katakan pernah ketemu dan memberikan salam kepada yang bersangkutan. Agar apa? Agar rujuk kembali. Di dalam Islam itu dibolehkan berdusta untuk menjalin, menguatkan rumah tangga, gitu. Jangan sebaliknya, dengan berdusta kita mencari kesempatan, gitu. Nah, jadi ketika bicara masalah silaturahim pun ada batasan-batasan. Ini yang harus kita jaga. Jadi ketika bicara silaturahim, ini mulia, ini utama, namun ada koridor-koridor yang harus juga kita perhatikan. Nah, coba pelan-pelan kita lihat, kenapa sih silaturahim begitu penting buat kita semua? Ternyata tadi 3 itu. Silaturahim menjadikan kita semua mendapatkan apa? Kelapangan rizki, dipanjangkan usia kita, panjangkan umur kita, dan dimudahkan kita masuk ke dalam jannah. Kata Rasulullah,
barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya lalu dipanjangkan umurnya, fasilhu rohimah, maka jalinlah tali silaturahim. Lalu kata Rasulullah juga, dakhalal jannah, layat kholal jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam jannah, tidak mungkin masuk ke dalam surga. Qati'un, siapa qati'un itu? Qati'un rohimah, orang yang memutus tali silaturahim. Jadi orang memutus tali silaturahim itu tidak akan bisa masuk ke dalam jannah. Padahal di akhirat cuma ada dua, surga, neraka. Kalau nggak masuk ke dalam surga, kemana kira? Neraka. Artinya apa? Artinya orang yang memutuskan tali silaturahim itu dekat dengan neraka. Nah, jadi ketika kita mendawamkan, membiasakan silaturahim, maka 3 utama itu kita dapatkan. 3 faedah itu kita dapatkan. Dilapangkan rizki kita, dipanjangkan umur kita, dan ketika mati dimasukkan ke dalam jannah. Coba pelan-pelan kita lihat. 1, ketika silaturahim kita kerjakan, kita dawamkan, maka Allah lapangkan rizki kita. Kata dilapangkan rizki kita berbeda dengan dibanyakkan rizki kita. Ketika bicara hadisnya dilapangkan rizki kita, berbeda dengan dilimpahkan karunia yang banyak oleh Allah. Karena apa? Karena dibanyakkan oleh Allah rizki kita, baru bicara masalah kuantitas. Tapi kalau dilapangkan rizki kita, kuantitas plus dengan kualitas. Karena berapa banyak hari ini orang diberikan rizki banyak oleh Allah, berlimpah oleh Allah, berkecukupan oleh Allah, tapi tetap dalam kehidupan sehari-hari terasa sempit. Tapi ada orang dilimpahkan rizki oleh Allah secukupnya saja, cukup buat rumah tangganya, tapi hidupnya tenang, tentram, karena ada faktor kualitas di dalamnya. Jadi dengan silaturahim itu Allah berikan kuantitasnya, Allah berikan kualitasnya. Sehingga ketika mendapatkan rezeki itu ada ketenangan yang kita rasakan. Karena dampak dari silaturahim. Maka rezeki yang telah Allah berikan kepada kita sejatinya adalah milik Allah, yang harus kita belanjakan pun di jalan Allah. Nah, kalau kita sudah berikhtiar, berusaha sedemikian rupa mencari rezeki dari Allah, tapi masih terasa sempit, terasa sulit, maka kemungkinan cuma 2. Pertama, mungkin silaturahimnya belum berjalan. Yang kedua, mungkin kurang bersyukur kepada nikmat Allah. Karena bicara masalah rezeki itu bukan sekedar materi, bukan harta, bukan uang, tapi Allah berikan kesehatan pun rezeki, Allah berikan ilmu pun rezeki, Allah berikan rumah tangga yang baik-baik pun rezeki, anak yang soleh dan soleha pun rezeki. Banyak Allah berikan kepada kita. Cuman kadang-kadang kita kurang mensyukurinya. Maka ketika bicara nikmat yang Allah berikan kepada kita agar menjadi berkah buat kita, syukuri nikmat itu. Syukuri nikmat itu. Maka ketika bicara masalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, banyak Allah berikan kepada kita. Dan Rasul mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang kaya, agar dengan kekayaan yang kita punya bisa kita belanjakan di jalan Allah. Kalau kita melihat Rasulullah SAW, beliau termasuk orang kaya atau miskin kira-kira? Miskin. Rasul itu termasuk orang kaya atau miskin kira-kira, Bu? Kaya atau miskin? Rasul tuh sampai akhir hayatnya, sampai jadi wafatkan oleh Allah, tidak meninggalkan 1 dirham pun untuk anak istrinya dan keluarganya. Bahkan ketika beliau wafat, baju perangnya masih tergadaikan kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan segantang kurma untuk makan sehari-hari. Itu Rasulullah. Sampai akhir hayatnya dimatikan oleh Allah dalam keadaan tidak punya harta. Rasul kaya atau miskin? Kaya atau miskin kira-kira? Kaya. Berarti kan segmen yang lain. Rasul ketika menikahi Khadijah, berapa mahar yang dia keluarkan? Ternyata hadisnya menyebutkan Rasul maharnya itu 20 ekor unta terbaik ditambah dengan 73 ukiah emas. 20 ekor unta terbaik dengan 73 ukiah emas. 4M tuh.
unta terbaik tuh berapa kira-kira satu ekornya kira-kira? 100 lah. 100 juta. Atau samakan saja lah dengan sapi yang terbaik lah, misalkan sekarang berapa sapi seekor yang baik dan gemuk gitu? 100 juta. 50 juta. 100 juta sekarang. Musim. Kalau 100 juta misalkan dikali dengan 20 saja sudah berapa itu? 2 M. Belum emasnya. Jadi maharnya Rasulullah ketika menikahi Khadijah itu yang jelas kira-kira lebih dari 1 miliar kalau dikonversi dengan uang sekarang. Ada yang masih ingat kita dulu waktu nikah maharnya berapa? Berangkat alat sholat. Tapi tunai nggak Pak? Kalau enggak ngutang lagi. Sama emas. Itulah segmen Rasulullah, di satu sisi terlihat seperti dia orang miskin, tapi segmen yang lain dia orang kaya. Lalu sejatinya dia kaya atau miskin kira-kira? Kaya. Kaya atau miskin Bu? Kaya. Perhatikan Rasulullah itu dia kaya tapi bergaya miskin. Kalau kita Miskin. bukan saya bangun ya. Banyak gaya. Kalau gitu banyak gaya. Begitulah Rasulullah. Karena begitulah cara dia mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Karena apa? La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia syukuri saja nikmat Allah, maka Allah tambahkan nikmat kepadanya. Nah, kadang kita nih yang begitu tuh, kurang mensyukuri nikmat Allah. Jadi ketika bicara masalah nikmat rizki yang telah Allah berikan kepada kita, siokyanya kita belanjakan di jalan Allah. Karena itulah ciri orang-orang yang beriman. Pernah suatu ketika ada jamaah bertanya gini ya, Ustadz, saya sudah berumah tangga 15 tahun. Tapi sampai hari ini 15 tahun ini belum juga dikaruniai anak. Kenapa ya Ustadz? Di satu sisi juga dari sisi ekonomi, pekerjaan saya, suami saya juga tidak lancar-lancar betul. Padahal orang-orang baru di tempat kerja kami cepat promosinya, cepat naik jabatannya. Saya beserta suami kok begini ya Ustaz? Maka saya tanya ke jamaah ini, Ibu, seingat Ibu sampai hari ini, pernah nggak Ibu mengambil harta orang lain? Makan harta orang lain? Karena sejatinya harta kita kalau bercampur dengan yang haram menghalangi doa kita diijabah oleh Allah. Maka dengan tegas ibu itu berkata, ya Ustadz, sampai hari ini belum pernah saya sedikit pun makan harta haram atau ngambil harta orang lain. Maka saya jelaskan, bagus kalau demikian Bu, tapi coba ibu pikir-pikir lebih dalam. Kalau ibu diberikan rezeki oleh Allah, sebut saja lah rezekinya misalnya 2, diberikan rezeki oleh Allah, lalu di dalamnya ada hak orang lain yang harus dikeluarkan, sebut saja 2,5% lah dari penghasilan kita. Allah berikan rezeki kepada kita, ada 2,5%-nya yang harus kita keluarkan. Nggak dikeluarkan, masih ada dalam harta kita, lalu kita gunakan, kita makan. Ini hukumnya haram atau halal? Haram. Tetap haram. Jadi makan harta orang itu bukan sekedar kita mencuri harta orang lain, yang jelas-jelas punya kita pun kalau ada hak orang lain seyogyanya ditunaikan, harta kita menjadi bersih, menjadi berkah gitu. Nah, jadi ketika bicara masalah harta, jaga harta-harta kita jangan sampai menghalangi kita masuk ke dalam surga. Karena 1 rupiah saja harta orang lain termakan oleh kita, hisapnya berat, dia milih hisap nanti itu. Maka pastikan harta-harta kita bersihkan secara rutin. Agar apa? Agar hidup kita menjadi berkah baik dunia maupun akhir. Jadi yang pertama, dengan silaturahim Allah lapangkan rezeki kita. Yang kedua, dengan silaturahim Allah panjangkan umur kita. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin dengan silaturahim umur kita menjadi panjang, karena tiap insan sudah digaransi oleh Allah punya jatah hidup masing-masing, umur masing-masing, tidak bisa diperpanjang lagi. Jadi sebagian ulama mengatakan begitu, sebagian ulama mengatakan bisa. Karena bagi Allah, apa yang sulit memperpanjang usia kita dengan silaturahim?
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa jadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi pertama bicara masalah umur yang dipanjangkan bisa bermakna secara zahir dipanjangkan oleh Allah, atau umur kita tetap seperti itu, tetap mungkin 50, tetap mungkin 60, tetap 70, tapi dipenuhi dengan keberkahan. Karena berapa banyak hari ini orang dihidupkan oleh Allah dengan usia yang panjang, 70, 80, 90, tapi tidak ada amalnya, kurang kebaikannya, maka nilai dia pun di hadapan Allah menjadi rendah. Berapa banyak orang-orang umurnya mungkin pendek, mungkin cuma 40, 45, 35, atau 50, tapi karena amal-amalnya begitu banyak, ibadahnya begitu banyak, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sajalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, usianya berapa sampai diwafatkan oleh Allah? 63 tahun. Bahkan kalau diukur di masa kenabian cuma berapa tahun? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun umur beliau. Tapi sudah 1443 tahun lamanya beliau wafat, semua kita masih mengenangnya, masih membanggakan karya-karyanya, kebaikan-kebaikannya, manfaatnya buat masyarakat. Jadi bisa jadi umur kita cuma 30, 40, 50, tapi dilimpahkan keberkahan oleh Allah sehingga banyak kebaikan yang kita punya. Nah, ciri-ciri umur yang berkah itu ketika umur sudah makin bertambah tuh suka datang ke majelis-majelis ilmu, suka rumahnya dijadikan tempat pengajian, suka undang-undang ustaz, suka sedekah kepada yatim piatu dan seterusnya. Itu tanda usia kita diberkahi oleh Allah. Maka ketika bicara masalah usia, pastikan usia kita dipenuhi dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan ibadah, karena disitulah nilai kita di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah SAW makin bertambah usianya, kadar ibadahnya, ketaatannya, amalnya terus makin meningkat. Kalau kita gimana kira-kira? Makin bertambah usia kita, makin bertambah nggak ketaatan kita kira-kira? Insya Allah. Kita berdoa kepada Allah, makin bertambah usia kita, makin bertambah ketaatan kita. Karena apa jadinya kalau umur makin bertambah, makin banyak maksiat kepada Allah. Tuh kita perhatikan ya, Rasul tuh ketika perang pertama kali dalam Islam tuh perang apa? Perang Badar. Ada yang pernah tahu nggak usia beliau berapa pada saat perang itu? Coba lihat sejarahnya ya. Rasul diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul usia berapa? 40 tahun. Lalu hidup di Mekah selama 13 tahun. Lalu kapan terjadi perang Badar? 1 tahun setelah dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi berapa umur dia? 40 ditambah 13 ditambah 1. Berapa? 54 tahun. Perang pertama Rasulullah menghadapi kaum musyrikin, memimpin kaum muslimin untuk perang Badar. Perang yang terjadi di bulan suci Ramadan yang kadarnya tidak seimbang antara orang beriman dengan kafir Quraisy. Karena apa? Perbandingannya 300 banding 1000. 1 banding 3. Coba kita bayangkan dalam pikiran kita, umur segitu 54 tahun mengangkat senjata, memimpin pasukan, berperang di jalan Allah. Kalau kita umur segitu 54, 55, 56, masuk masa apa kalau kita kerja tuh? MPP. Masa persiapan pensiun. Coba bayangkan. Rasul 54 angkat senjata pertama kali. Dan kita bayangkan nanti perang-perang berikutnya pasti usianya lebih lanjut. Perang pertama kali umur 54. Sedangkan kita 54, 55, 56 masuk MPP. Masa persiapan pensiun. Maka ini pelajaran buat kita semua. Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, tapi perjuangan di dunia sedemikian rupa. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah masuk MPP, kita punya bayangan untuk apa? Istirahat dalam beribadah, istirahat dalam beramal soleh, istirahat dalam ketaatan kepada Allah.
Karena sejatinya nilai kita di hadapan Allah tergantung perjuangan kita di jalan Allah. Maka kalau kita lihat perjalanan kehidupan manusia, kan ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Yang paling penting dalam kehidupan kita tuh yang awal, tengah atau akhir kira-kira? Akhir. Kan ada masa-masa remaja, masa dewasa, masa-masa tua. Yang paling penting buat kita di mana? Awal, tengah atau akhir kira-kira? Akhir. Insya Allah jawabannya akhir. Maka kita mesti jaga jangan sampai akhir kita su'ul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Karena berapa banyak kita lihat orang beraktivitas di dunia dari muda, tua sampai dia wafat, ada yang mantan preman, ada yang mantan ustaz. Bagusan mana kira-kira tuh? Bagusan mantan preman atau mantan ustaz kira-kira? Mantan preman. Artinya apa? Mungkin di awalnya dia tidak baik, di pertengahan masih juga tidak baik, di akhirnya dia sungguh-sungguh taubat kepada Allah, mati menjadi mantan preman. Daripada baik semuanya di awal, di tengahnya, tapi ketika akhirnya su'ul khotimah. Maka ketika bicara usia kita, sejatinya paling penting adalah akhir. Tapi akhir ini tidak berjalan terpisah. Dia merupakan refleksi dari awal dan pertengahan. Tidak mungkin akhirnya menjadi baik kalau awal dan pertengahannya banyak dengan kemaksiatan, banyak dengan keburukan. Biasanya akhir itu cerminan dari kehidupan kita di awal dan pertengahan. Akhirnya Allah mudahkan hidup dalam kebaikan. Maka ketika bicara masalah usia kita, dengan silaturahim Allah panjangkan umur kita. Allah panjangkan umur kita dalam artian Allah berkahi kehidupan kita. Karena berapa banyak hari ini orang dihidupkan oleh Allah tidak memberikan manfaat buat orang di sekitar kita. Dihidupkan panjang oleh Allah di masyarakat mungkin 70, 80, 90 tahun. Tapi kontribusi buat masyarakat nggak ada. Nggak sering kita jumpain kadang-kadang kalau ada seorang meninggal, sebutlah ulama gitu ya. Ketika beliau wafat diurusi jenazahnya dihantarkan oleh ribuan orang. Tapi kadang-kadang sering kita jumpai juga. Ada seorang meninggal wafat yang menghantarkan cuma segelintir orang saja. Itu bisa jadi cerminan dia di dalam masyarakat. Berapa banyak amal-amal ibadahnya, kontribusi dalam masyarakat tercermin dari kematiannya. Bahkan saya pernah ketika ada tetangga jauh gitu ya, meninggal. Lalu ditelepon, Ustaz, di jalan ini ada si fulan meninggal gitu. Lalu saya tazkiyah ke sana. Saya datangi rumahnya kira-kira sekitar jam 6 lah, jam 6 pagi. Jadi meninggalnya jam 3 dini hari. Jam 6 pagi saya datang ke sana. Ketika saya datang ke rumahnya ternyata 10 menit, 15 menit, 30 menit saya nggak bisa keluar dari rumah itu. Bahkan sampai 1 jam, 2 jam saya nggak bisa keluar dari rumah itu. Tahu sebabnya kenapa? Nggak ada yang nungguin tuh jenazah. Sampai setiap 2 jam ada orang lain yang datang gantian dengan saya. Coba bayangkan, diberikan usia oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, sampai dia nggak ada, sampai dia wafat, nggak ada yang nungguin. Kerabatnya nggak ada, tetangganya nggak ada, orang-orang yang dikenal pun nggak ada. Maka ini jadi cerminan buat kita semua. Sehingga jangan sampai kita diberikan umur oleh Allah panjang, tidak memberikan kontribusi buat masyarakat. Sehingga ketika diwafatkan oleh Allah, mungkin orang cuma mengenal kita dengan 3 baris kata. Si fulan lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Selebihnya lupa kalau kita pernah dihidupkan oleh Allah. Mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. Maka ini harus jadi renungan buat kita semua. Silaturahim itu panjangkan umur kita. Panjang dalam artian dipenuhi keberkahan oleh Allah. Dalam artian amal-amal kita, ibadah kita, ketaatan kita banyak sehingga orang mengenang kita sepanjang hayat. Jadi tadi pertama Allah lapangkan rezeki kita, yang kedua Allah panjangkan umur kita, yang ketiga Allah mudahkan kita masuk ke dalam jannah. Jadi dengan silaturahim ternyata Allah akan mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Maka momentum hari ini halal bihalal, kita kumpul bareng-bareng merupakan bagian kita bersilaturahim, dan dengan cara seperti itu Allah pun mudahkan kita masuk ke dalam jannah. Amin. Jam berapa sekarang? Jadi mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit merefresh buat kita semua. Ternyata begitu besar manfaat dan fadilah dari menjalin silaturahim.
dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjaga dan menjalin ukhuwah di antara kita semua. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.